Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, bagaimana nih kabarnya adik-adik? Pada sehat semua kan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita beribadah sekolah minggu di rumah, kakak mengundang adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Tuhan Yesus baik, terima kasih ya Tuhan untuk di pagi harinya Tuhan, karena kami bisa berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan dan akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
this day, our hearts fill up with joy as we gather here and meet Him in this place. Jesus, the one who calls and makes us one, gets our differences and all dividing bars. Joining our hearts and hands, finding His love, we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, You're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore. You're my brother, you're my sister, you're my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore. And on this day, our hearts fill up with joy as we gather here and meet Him in this place. Jesus, the one who calls and makes us one, casts our differences and all dividing bars. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Adik-adik, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, ayat 19 sampai 30. Dengan judul perikop, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia
dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Adik-adik, hari ini kembali kita akan belajar seorang tokoh yang bernama Barnabas. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah mendengar kisah tentang Petrus, tentang Paulus, tentang Stefanus. Nah, setelah Stefanus mati, ada banyak orang Kristen, mereka tersebar kemana-mana. Mereka adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus, dan mereka menyampaikan berita Injil kepada orang-orang, tapi hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Nah, di sebuah kota yang bernama Antiokhia, ada banyak orang yang berasal dari Siprus dan Kirene. Mereka menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita Injil, bukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang Yunani. Wah, ternyata di situ Tuhan bekerja luar biasa. Orang Yunani itu dibukakan pintu hatinya, dan mereka semua menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Wah, di kota Antiokhia banyak sekali para pengikut-pengikut Tuhan. Dan kabar itu pun sampailah ke telinga para rasul-rasul. Mereka mengutus Barnabas. Mereka mengutus Barnabas. Barnabas, kamu ke Antiokhia ya. Kamu lihat orang-orang pengikut Tuhan Yesus di sana itu bagaimana sih? Wah, Barnabas pun dengan penuh semangat, penuh sukacita dia pergi ke Antiokhia. Wah, ketika dia sampai di Antiokhia, Barnabas sangat bersukacita. Di situ banyak sekali orang-orang Yunani yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sangat bersemangat. Setiap hari mereka berdoa, mereka membaca Alkitab. Barnabas sangat senang sekali. Dia merasakan pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Dan Barnabas pun begitu gencar menyampaikan berita Injil, sehingga tambah banyak lagi orang-orang di Antiokhia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika banyak sekali orang-orang Antiokhia yang sudah percaya, Barnabas mulai berpikir, harusnya saya tidak sendiri. Saya akan ajak teman saya, yaitu Paulus. Paulus pasti senang sekali melayani di Antiokhia. Dan Barnabas pun pergi. Dia menjemput Paulus dan membawanya ke Antiokhia. Di situ mereka berdua mengabarkan berita Injil lebih dahsyat lagi. Mereka menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang ada di Antiokhia. Luar biasa, lebih banyak lagi orang-orang Yunani yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saking banyaknya orang-orang di Antiokhia itu mendengar dan menjadi pengikut Tuhan Yesus, disitulah kata-kata Kristen pertama kali disebutkan. Kristen itu apa, Kak? Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Karena ada banyak orang-orang Yunani yang menjadi pengikut Kristus, maka di Antiokhia lah pertama kali
orang-orang mengenal kata Kristen, yaitu pengikut Kristus. Wah, berkat Barnabas dan juga Paulus, banyak lagi, tambah banyak lagi orang-orang di Antiokhia menjadi orang-orang Kristen. Bahkan mereka tidak berhenti di Antiokhia saja. Dari Antiokhia itu mereka menyebar ke Samaria, ke Yudea, bahkan sampai ke Indonesia, sampai ke Cibitung, sampai ke rumah kita. Berkat pelayanan dari Barnabas dan Paulus, banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi menyampaikan firman Tuhan, menyebarkan berita Injil kepada orang-orang Yahudi saja, tapi kepada semua orang, termasuk kepada kita. Nah, adik-adik, ketika itu akan terjadi bencana kelaparan yang sangat luar biasa di Yudea sana, di Israel sana. Dan orang-orang Antiokhia ini, mereka semua bersatu dan mereka mengumpulkan uang, mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan, mereka kumpulkan semua yang mereka punya untuk diberikan kepada saudara-saudara yang mengalami kesusahan akibat bencana kelaparan tersebut. Wah, orang-orang di Antiokhia, mereka sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus sehingga mereka mau menolong. Meskipun mereka tidak kenal, tapi karena mereka tahu bahwa orang-orang yang kelaparan itu adalah anak-anak Tuhan juga, mereka mau mengumpulkan bantuan dan memberikan bantuan kepada teman-teman, saudara-saudara yang membutuhkan. Seperti Bapak Barnabas tadi ya, kalau kita baca di Alkitab ya, di ayatnya yang di ayatnya yang ke-24, coba adik-adik lihat. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Wah, Alkitab mencatat Barnabas itu adalah orang baik. Baik bagaimana sih, Kak? Saya juga baik loh. Oh, belum tentu. Baiknya kata kamu, bukan kata Alkitab. Tapi Alkitab mencatat Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas adalah orang yang bersemangat. Dia adalah orang yang penuh sukacita. Waktu Barnabas diutus untuk datang ke Antiokhia, dia tidak menolak, tapi dia langsung mau datang. Dia langsung datang dan dengan penuh sukacita dia melihat orang-orang pengikut Tuhan Yesus di Antiokhia. Dia bersukacita karena itu orang-orang di sana pun bersukacita. Mereka tahu, oh, ini Barnabas adalah orang yang baik, orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Dia tahu orang-orang Antiokhia itu perlu mendengarkan firman Tuhan. Dia pun mengajak sahabatnya, mengajak temannya, yaitu Paulus. Dia mengajak Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hasilnya lebih banyak lagi orang-orang di Antiokhia dimenangkan. Wah, Barnabas adalah orang yang baik, orang yang penuh Roh Kudus dan juga beriman. Nah, adik-adik, kita pasti mau kan menjadi seperti Barnabas. Orang-orang semua mengenal kita sebagai dia itu anaknya baik loh. Dia itu anaknya penuh iman loh. Dia itu anak Kristen yang taat loh. Wah, pasti senang sekali kan kalau kita dikenal sebagai anak Kristen, sebagai anak Tuhan yang baik. Siapa yang mau? Siapa yang mau dikenal jadi anak Kristen yang baik? Saya. Wah, kalau kakak sangat mau sekali dikenal sebagai anak yang baik, anak Kristen yang taat dan yang beriman. Adik-adik, supaya kita menjadi anak Kristen, anak-anak pengikut Tuhan Yesus yang baik dan beriman, gak gampang. Gak cuma langsung kita berdoa aja terus tiba-tiba kita dijadikan anak yang baik. Oh tidak, kita harus rajin nih kita harus rajin membaca Alkitab. Setiap hari Alkitabnya dibaca, jangan cuma dianggurin. Kakak aja sampai segede ini masih membaca Alkitab setiap hari. Apalagi setiap pagi Bapak Pendeta pasti mengirimkan renungan kepada semua jemaat GKO. Adik-adik boleh cek di HP Mama atau Papa, itu jam 5 teng
setiap hari Pak Pendeta akan mengirimkan renungan untuk dibaca dan direnungkan oleh kita bersama. Selain membaca Alkitab, tentunya kita juga harus rajin berdoa dan kita juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Jangan malas-malas ya sekolah minggunya ya. Meskipun kita online, meskipun kita tidak bertemu, tapi kita selalu bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang mau jadi seperti Pak Barnabas? Saya. Nah, kalau mau menjadi seperti Pak Barnabas, adik-adik harus ingat, kita harus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan juga taat kepada orang tua kita. Baik, adik-adik, sampai di sini saja firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu tentang Barnabas. Biarlah kiranya kami dapat seperti Barnabas yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya Tuhan, saat ini juga keadaan masih sangat kacau karena pandemi ini, dan membuat banyak adik-adik harus belajar di rumah Tuhan. Mampukanlah adik-adik agar dapat tetap mengerti dan memahami materi di sekolahnya masing-masing. Ya Tuhan, lindungilah kami, keluarga kami, gereja, dan bangsa Indonesia ini dari pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan segera menghilangkan pandemi ini dari seluruh bangsa. Dan kami akan menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan Yesus, pada ibadah sekolah minggu di rumah hari ini, kami anak-anak-Mu memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, agar menjadi layak di hadapan-Mu untuk perluasan dan pemberitaan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik hari ini sudah belajar dari tokoh Barnabas. Tiba saatnya kita akan menutup kegiatan sekolah minggu di rumah. Pak Pendeta berharap apa yang adik-adik sudah dengar dari kakak-kakak sekolah minggu dapat adik-adik kerjakan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kini arahkanlah hati dan pikiran adik-adik
kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. Demikianlah kegiatan sekolah minggu di rumah GKU Cibitung. Kiranya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan. Shalom buat adik-adik sekalian dan juga buat papa dan mama. Tuhan memberkati.